Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama channel Guru Pembelajar. Pada video pembelajaran kali ini, Guru Pembelajar akan membahas ya bagaimana melakukan penyajian data dalam statistika. Ya, ini adalah cara menyajikan data dalam ilmu statistika. Pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai ilmu statistika itu sendiri dan juga disebutkan di situ ada penyajian data dalam statistika. Nah, pada materi ini akan dibahas secara khusus ya. Bagaimana sih cara menyajikan data dalam statistika? Yang pertama adalah dengan menggunakan tabel. Ya, ini cara sederhana dalam menyajikan data dalam ilmu statistika. Ya, perhatikan ya data yang disajikan yaitu data hasil panen padi Pak Abdullah selama 5 tahun berikut. Ya, misalkan ya tahun 2015 2015 ya hasil panennya 10, 2016 hasil panennya 25, 2017 20 sampai 2019 30 ton ya. Total hasil panen padi Pak Abdullah adalah 100 ton ya. Ini dalam penyajiannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel. Ini sederhana ya, insya Allah sangat mudah. Nah, ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil ya dalam tabel di samping ya. Perhatikan misalkan ya hasil panen padi Pak Abdullah fluktuatif. Apa itu fluktuatif? Ya naik turunnya. Dia tidak tetap naik dan juga dia tidak tetap turunnya. Atau mungkin di tahun 2015 perhatikan 10, 2016 naik. Ketika di 2017 turun ya jadi 20 ya. Kemudian hasil panen padi Pak Abdullah terbesar pada tahun 2019 yaitu sebesar 30 ton. Ya, ini jadi terbesarnya di tahun 2019. Kemudian hasil panen padi Pak Abdullah terkecil ya pada tahun 2014 yaitu sebesar 10 ton. Ya. Ya, ini bentuk tabel. Insya Allah membuatnya sangat mudah ya, membuatnya sangat sangat mudah. Yang kedua, dengan menggunakan diagram batang. Nah, ini juga sudah disinggung di materi sebelumnya. Perhatikan. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Hasil panennya dibentuk ini ya, ini garis Y ya ke atas garis Y ya 0, 5, 10. Jadi membuatnya itu apa kelipatannya agar skalanya tetap. Jadi dari 0 ke 5, dari 5 ditambah 5 10, ditambah 5 lagi seterusnya ya agar tetap jaraknya sama. Nah, kemudian kita buat di bawahnya tahunnya ya, tahunnya itu 2015 sampai 2019. Kemudian ini dihubungkan ya, dihubungkan ya. 2015 berarti ini dari sini ke sini ya, ininya 10 kan, 2015 itu 10 ton ya, berarti dihubungkan ya atau dibuat diagram batangnya. Dan seterusnya ya, sesuainya ya 2016 berarti berapa? 25 ton. 2017 berapa? 20 ton. Jadi dengan kita melihat grafik ini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa melihat hasil panen padi Pak Abdullah ya. Insyaallah ini mudah. Ini dengan menggunakan apa? Diagram garis ya, bentuknya garis ya. Cara membuatnya bagaimana? Sama ya, ini membuat garis Y ke atas ya, garis Y, kemudian garis X ke mendatar ya. Nah, ini 0 sama skalanya. Nah, ini tahunnya. Kemudian dihubungkan tahun 2015 ya berapa? 10 ton ya. 2016 berapa? 25 ton. 2017 berapa di sini? 10 ton dan seterusnya ya. Ya, kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran. Seperti ini bentuknya ya. Hasil panen padi Pak Abdullah selama 5 tahun terakhir. Nah, ini seperti dan ini apa namanya lingkaran ya. Di sini 10%, 25%. Jadi lihat tahunnya 2015 berapa persen? 10%. 2016 berapa persen? 25% ya. Di sini tidak disebutkan jumlahnya ya, tidak disebutkan jumlahnya. Jumlah dari tiap tiap diagramnya ya. Ini tiap bagiannya ya. Tapi nanti disebutkan ya, disebutkan di sini
10% itu berapa ya, berapa jumlah tonnya ya. Atau mungkin biasanya disebutkan jumlah totalnya. Di kan 100 ya, nanti 100 ya, karena totalnya 100, 10%-nya berapa berarti 10. 10% dari 100, 25% dari 100 berapa? Ya, berarti 25 dan seterusnya ya. Itu. Ini bentuknya diagram lingkaran. Nah, sekarang bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Ada dua jenis diagram lingkaran yang biasa muncul, yaitu menggunakan persentase. Yang kedua adalah menggunakan sudut. Ya, yang sering muncul biasanya ini persentase. Ya, persentase. Perhatikan, ya, langkah satu. Nah, kita bagaimana cara membuat diagram lingkaran yang menggunakan persen. Langkah satu, lihat tabel. Ya. Jadi lihat dulu tabelnya ya untuk memudahkan, atau buat dulu tabelnya. Ataupun tidak juga tidak masalah. Yang kedua, langkah dua, menghitung persen pada setiap tahunnya terhadap jumlah selama 5 tahun. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Nah, ini ya. Maksudnya seperti ini. Jadi apa namanya? Tahun 2015 ya kan? Tahun 2015. Nah, di atas ini apa? Di atas ini 10. 10 itu apa? Yaitu di tahun 2015 ini. Ya. 2015 berapa? 10 ton. Berarti di atasnya 10. Begitupun yang ini 2016 ya. Di atasnya 25 ya, 250 ton ya. Jadi atasnya itu adalah dari tahun tersebut. Sekarang bawahnya apa? Bawahnya ini. Ya, bawahnya ini ya. Bawahnya ini. Kalau kita hubungkan seperti ini misalkan. Ini ya 10, ini ya. Ini ya. Kemudian ini 100 itu ya bawahnya ya. Bawahnya. Nah, ya. Seperti itu. Nah, 100% ini apa? 100% adalah total ya, total persen ya, total persen 100% ya. Nah, 100% berarti dikali 100% semuanya. Nah, cara menghitungnya gampang ya. Nolnya kan ini ya, 100 ini berarti di atas nih ya. Berarti bisa dicoret ya, 100 ya, ini 100 berarti kan 10 dikali 1 sama dengan 10%. Ini juga sama bisa dicoret ya. Nah, dan seterusnya ya, hasilnya ini persen. Nah, sehingga bentuknya nanti dalam bentuk diagram lingkaran yang terdiri persen ya. Nah, seperti itu ya. Insyaallah mudah dipahami. Selanjutnya membuat diagram lingkaran yang menggunakan sudut. Nah, sama, perhatikan tabelnya ya untuk memudahkan pembuatannya. Kemudian hitung juga sudutnya. Berarti ingat sudutnya ya. Sudut dalam lingkaran berapa totalnya? Ya totalnya apa? 360 derajat. Sehingga ini yang digunakan pengalinya bukan lagi 100%, tapi 360 derajat. Nah, perhatikan ya. Ini pengalinya 360 derajat. Ininya sama, pecahannya sama ini. Ini 10 ya dari sini, 100 ya bawahnya ya dari jumlah total. Ya dikali sudut karena kita ingin membuatnya dalam bentuk sudut ya. 360 derajat ya. Ya, tinggal kita hitung ya. Kita hitung. Berarti kan ini 0 ya. 0 di sini kita bisa coret. Ya, ada satu kan, ini coret ya. Masih ada lagi satu di atas, ini coret dengan yang bawahnya. Berarti kan bawahnya udah sisa satu ya. Udah sisa satu berarti 1 dikali 36 sama dengan apa? 36 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ingat ya, antara angka yang di sini dengan yang di sini tidak selalu dicoret sampai habis bawahnya ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengalihkan dan membaginya ya, mengalih dan membaginya ya. Insyaallah ini mudah. Terakhir sampai 108 derajat sehingga bentuknya dalam lingkaran ya, bentuknya derajat ya, sudut ya, bukan lagi dalam bentuk apa persen ya. Ya. Insyaallah semoga bisa dipahami ya. Contoh soal. Kita masuk ke contoh soal ya. Perhatikan diagram tentang 4 pelajaran yang disukai sekelompok siswa. Perhatikan diagramnya. Ini diagram lingkaran ya, matematika 90%, IPA 60%, kesenian di sini tidak disebutkan ya, bahasa 120. Maaf ya, bukan dalam bentuk persen ya, dalam bentuk derajat 90 derajat, 60 derajat. Di sini belum disebutkan sudutnya, ini 120 derajat. Nah, kira-kira bisa nggak kita tahu nih di sini berapa derajat?
Ya, bisa. Dilihat ya ini adalah bentuk lingkaran. Lingkaran total sudutnya berapa tadi? Sudah disebutkan. Ya, 360 derajat. Berarti sisanya kan? Sisanya di sini ya. Nah, sisanya. Berarti langkah pertama adalah ya, maaf ini yang ditanyakannya. Jika banyak siswa seluruhnya 280 orang, jadi jika banyaknya 280, maka banyak siswa yang suka kesenian adalah, nah, kita jawab. Nah, banyak siswa seluruhnya kan 280 ya, dengan sudut total berapa? 360 derajat. Nah, besar sudut untuk siswa yang suka kesenian, berarti kan kita cari dulu sudut yang di sininya berapa? Ya, berarti kan 360 dikurangi ya ini 120 ditambah 90 ditambah 60 ya. Sisanya kan jadi yang kesenian nih ya. Berarti 360 dikurangi 270 ya sama dengan 90 derajat. Ya. Jadi banyak siswa yang suka keseniannya ya tinggal dihitung ya dengan menggunakan perbandingan ya. 90 derajat ya 90 derajat ini dari mana? Yaitu sudutnya ya sudut yang diperoleh ya ini ya sama dengan yang ininya nih. Nah, kemudian bawahnya itu adalah sudut total ya sudut total ini ya sudut total dikali dengan total orangnya 280 ya dihitung ya bisa misalkan kita coret di sini ya ini nolnya kita coret ya coret juga ini nolnya ya. Berarti kan ada 9 dan 36. Ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama dibagi berapa? 9 bagi 9? Ya, 9 berarti dibagi 9 1 ya. 36 bagi 9 berapa? 4 ya. Sama-sama dibagi 9. Nah, 28 dibagi 4 berapa? Ya, 7. Ya. Berarti ini sudah habis ya. Sisanya di sini 70 ya. Insyaallah mudah ya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Ya, perhatikan diagram lingkaran berikut. Ya, ini adalah misalkan Mei 10%, Januari 15%, dan seterusnya. Ya, Februari 20%, Maret 30%, April 25%. Ya. Kemudian sudut pusat untuk bulan Januari pada diagram lingkaran di samping adalah ya. Kemudian kita jawab ya. Besar persentase total berapa? 100% ya. Ini harus diingat. Besar persentase bulan Januarinya berapa? 15%. Berarti gampang caranya kita bandingkan antara besar persentase Januari dengan total. Januarinya berapa? 15% dibandingkan dengan 100%. Berarti kan 15 per 100 ya. 15 per 100 dikali dengan karena yang ditanya adalah sudut ya. Kalau tadi kan orang nih. Orang yang ditanya berarti dikali dengan jumlah orang. Nah, sekarang yang ditanya sudut berarti dikali dengan jumlah sudut totalnya. Ya, jumlah sudut total dari lingkaran ini ya berarti kan 360 ya. Sama cara penghitungannya ya. 15 atau ini nolnya dicoret ya dengan yang di sini jadi kan 10 ya 15 dengan 10 dibagi berapa dan seterusnya ya dapatlah 54 ya tidak perlu dijelaskan cara mengalihkan dan membagikannya insyaallah ini bisa dipelajari ya dan ini juga sudah sering dipelajari. Alhamdulillah ya semoga dapat dipahami jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.